Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku Tira Aligisi. Sesi live kali ini beda dari biasanya, beneran beda. Kenapa? Karena nanti aku live-nya nggak sendirian, bakal ada collab gitu ya. Dan untuk live kali ini kita lebih fokus di tanya jawab aja ya, bukan di cek status gizi. Jadi untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan seputar MPASI, sistem imun dan lain sebagainya, mungkin ya anaknya sering sakit, gimana cara naikin BB-nya, atau ada punya permasalahan makan, atau mungkin permasalahan ningkatin berat badan, boleh banget ditanyakan melalui kolom komentar ya, atau kolom chat di sini. Seperti itu. Nah, untuk hari ini topiknya sangat spesifik. Kita bakal membahas terkait boost imun tanpa suplemen. Jadi dari judulnya sudah kelihatan ya, bagaimana cara untuk meningkatkan sistem imun anak gitu tanpa suplemen. Kalau tanpa suplemen berarti dari mana sih? Nah, nanti akan kita bahas. Nanti aku live-nya nggak akan sendiri, tapi ini belum join ya. Atau mungkin dari bunda-bunda semua, kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Langsung aja, mungkin ada punya permasalahan anaknya ngemut, atau mungkin anakku sering batuk pilek, gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya begitu. Kalau nanti diskusi kita hari ini bakal spesifik lebih ke bagaimana kita untuk bisa mendukung sistem imun anak melalui makanan pastinya, seperti itu. Karena sebenarnya nih ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi sistem imun anak. Begitu ya bunda-bunda semuanya ya. Sejak MPASI anak sehari 3-4 kali. Tapi tidak mencret aman. Masih aman sih bun, selagi memang warnanya tidak warna hitam, putih, ataupun merah. Kalau hitam pun itu tergantung juga. Kalau anak sedang konsumsi suplemen zat besi, bisa saja pupnya warnanya hitam kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga, warna-warna itu tuh juga tergantung. Kalau anaknya banyak konsumsi makanan yang tinggi zat besi, mungkin aja juga warna pupnya hitam. Jadi belum tentu 3 warna ini tuh menunjukkan kalau ada yang tidak tidak normal di saluran cerna anak. Anak aku sering bapil kak, padahal udah dikasih vitamin D. Nah, bagus ini pertanyaannya Bunda Fikri. Karena ternyata ada banyak sekali yang harus diperhatikan. Ada banyak faktor. Ini aku tadi aku mencoba baca-baca dari beberapa referensi. Ternyata ada faktornya, faktor penyebab atau faktor yang bisa menurunkan sistem imun. Pertama adalah usia lanjut. Ini kan enggak ya kalau anak-anak. Kedua adalah lingkungan. Jadi kalau banyak asap, banyak polusi udara, nah itu tuh bisa menurunkan sistem imun. Kemudian yang ketiga, kelebihan BB. Tapi untuk anak-anak kan beda ya, karena lemak di anak-anak itu masih di brown fat. Jadi belum yang fat yang agak jahat gitulah intinya. Kemudian yang keempat adalah pola makan yang buruk, jadi kurang seimbang. Makanan harus seimbang, ada karbo, protein, lemak, sayur buah juga sebaiknya ada. Karena ternyata nih sayur buah kan sebagai sumber serat. Nah sumber serat ini tuh sebagai prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan untuk bakteri atau biasa kita sebut probiotik. Jadi kalau semisal nih bunda ingin saluran cerna anak sehat, sebenarnya bisa dengan memberikan makanan untuk bakterinya, yaitu dari makanan-makanan seperti serat-seratan kayak gitu. Tapi memang kalau di fase MPASI, untuk makanan sumber serat ini masih belum terlalu banyak porsinya, mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan saja. Begitu ya. Halo, ini bisa langsung join gak ya? Kita nanti bakal collab live-nya tanya jawab bareng Crystal of the Sea. Bunda udah pada nyoba belum produk-produknya Crystal of the Sea? Halo, ini belum bisa join. Gimana sih cara ngundang? Bingung deh. Gitu. Oh ya, tadi apa sih, nyampe mana? Pola makan ya. Kemudian faktor yang kelima, bisa di-invite. Bisa, gimana ya caranya? Invite. Oh, ini kali ya. Tambah gini kali. Oke, sudah. Ini semoga sinyalnya bagus ya bunda-bunda semuanya ya. Jangan tadi aku nyoba tuh sinyalnya agak kurang bagus. Oke. Halo. Halo. Oh ini memang tidak ada videonya, nggak ada gambarnya ya kak? Ada sebentar.
Oke. Nah, halo. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi, aduh selamat Nggak apa-apa. malam. Semangat pagi ya gitu. Oke, selamat malam. Kak dari Kak siapa kalau boleh tahu? Kita belum Aku kenalan. Nadia. Oh, Kak Nadia ya. Oke, bunda-bunda semua, hari ini beda banget karena biasanya aku kalau live kan sendiri ya. Hari ini aku ditemenin sama Kak Nadia dari Crystal of the Sea. Ini produk yang aku tuh berani untuk memperkenalkan ke ibu-ibu kayak gitu karena sebagai salah satu pilihan juga untuk ibu-ibu yang mau menambahkan protein kayak gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas ini ya Kak ya, kemarin requestnya boost imun tanpa suplemen ya. Kok suaranya nggak ada ya Kak? Halo, udah Oh udah, kedengaran? udah. Oke. Iya, hari ini bahas soal imun. Gimana caranya jaga imun tapi nggak pakai suplemen. Ya. Oke, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan banyak orang juga loh Kak, karena Mm, karena ada yang memang belum bisa untuk mengakses suplemen dan lain sebagainya kayak gitu. betul. Dan Karena kan ternyata biasanya tuh banyak. harga suplemen yang bagus, yang sebenarnya bagus juga kita nggak bisa nilai ya, nggak Hmm, tahu sebenarnya itu kan cukup mahal gitu. Benar mm-mm. tadi ada yang nggak bisa akses, ada juga yang merasa takut nih makan suplemen. Ada nggak sih opsi yang lebih sehat, sama kayak kita sakit, kalau bisa mending minum apa ya, minum minum herbal kayak, atau makan makanan bergizi aja nih daripada obat. Mungkin sama halnya kayak gitu kali ya. Mhm, betul banget. Tapi memang, untuk sistem imun tuh ada banyak sekali ya, Kak, untuk Mm-mm. faktor-faktornya. Tidak harus, tidak melulu karena ada defisiensi vitamin ini, pasti sistem imunnya jelek, enggak. Karena sebenarnya itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tadi aku udah sempet mention di awal, mungkin di sini ada bunda-bunda yang baru join ya, akan aku mention beberapa faktor yang bisa mempengaruhi atau menurunkan sistem imun nih. Aku izin menjelaskan ya Kak ya, karena mungkin Boleh, ini boleh. tadi banyak pertanyaan juga. Yang pertama usia lanjut. Tapi kan kalau di sini kan yang join live aku tuh biasanya ibu-ibu. Jadi biasanya Banyak adalah ibu-ibu. untuk anak-anak. Jadi untuk faktor yang pertama ini mungkin bisa diabaikan dulu. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini termasuk asap rokok, bunda-bunda semuanya. Jadi kalau memang paparan asap rokok atau polusi-polusi udara kayak gitu ya, itu tuh ternyata bisa menurunkan sistem imun anak. Jadi tidak sesuatu hal yang mengagetkan kalau memang anak berada di lingkungan yang penuh dengan asap rokok, itu pasti sistem imunnya jelek. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang Hmm. ketiga, kelebihan BB. Tapi kalau untuk anak-anak kan kelebihan BB itu nanti mungkin eh, tidak seburuk dari orang dewasa karena kan lemak di anak-anak namanya brown fat jenisnya. Jadi tidak yang white fat yang memang berbahaya untuk orang-orang kayak gitu ya, orang dewasa biasanya. Kemudian yang keempat adalah pola makan yang buruk. Jadi di sini berkaitan dengan malnutrisi. Malnutrisi itu kayak BB kurang, gizi kurang. Jadi kalau bunda-bunda kalau merasa anaknya kurus terus sering sakit, nah itu memang menjadi salah satu faktornya kenapa si anak itu bisa mudah terserang penyakit kayak gitu. Kemudian faktor yang kelima, penyakit kronis, kemudian stres juga. Jadi untuk anak-anak tuh ternyata bisa stres loh. Cuman aku nggak bisa menjelaskan di sini ya karena bukan kapasitas aku. Jadi ternyata stres ini juga bisa membuat anak jadi makin mudah terserang penyakit, kemudian kurang tidur kayak gitu bunda-bunda. Jadi ternyata banyak sekali faktornya. Mungkin di live ini nanti kita akan membahas lebih ke makanan aja ya Kak ya. Karena tadi udah aku mention ternyata pola makan yang kurang sehat tidak seimbang bisa meningkatkan risiko anak untuk mudah sakit kayak gitu. Oke. Oke, bahas soal makanan nih Kak. Sebenarnya makanan seperti apa sih yang bisa buat jaga imun? Apakah masih berlaku 4 sehat 5 sempurna itu? Oh, oke. Ini tadi sempat rame loh Kak, kalau 4 sehat 5 sempurna. Ternyata 4 sehat 5 sempurna tidak dipakai lagi bunda-bunda semuanya. Mungkin Mm-mm. kalau mengikuti ya, ternyata sekarang itu namanya gizi seimbang. Ini juga gizi seimbang memang beda-beda tiap usia. Kalau untuk fase Mm-mm. MPASI, itu gizi seimbangnya lebih banyak dari karbo, protein, sama lemak. Sedangkan kalau di orang dewasa lebih banyak sayurnya dan proteinnya kayak gitu. Jadi beda. Nah, untuk anak-anak,
memang kita sebaiknya mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan, ada karbo, protein, lemak kayak gitu. Sayur buah juga sebaiknya harus ada. Kenapa? Karena sayur dan buah ini kan sebagai sumber serat ya. Sumber serat ini dipakai sebagai makanan untuk mikrobiota usus. Sedangkan mikrobiota usus ini bisa mempengaruhi atau bisa mendukung sistem imun anak. Karena sistem imun anak kebanyakan memang dari ususnya gitu. Jadi usahakan Oh, kesehatan saluran cerna anak kayak gitu. Jadi harus seimbang, ada protein, karbo, lemak sama sayur buah seperti itu. oke. Terus bicara soal protein nih, ada protein jenis makanan apa yang proteinnya tuh bagus banget buat boosting imun gitu, Kak? Oke, Mungkin. kalau untuk, sumber protein sendiri ada banyak. Kalau untuk fase MPASI kita bisa kasih protein hewani sama protein nabati. Cuman kalau nabati kan memang belum wajib, tapi diperkenalkan tidak apa-apa, selagi memang porsinya Hmm. masih banyak yang hewani. Nah, hewani itu ada banyak sekali, ada telur, telur pun ada banyak ya, telur ayam kampung, kemudian telur ayam negeri, kemudian telur puyuh, telur bebek, dan lain sebagainya. Kemudian ada daging unggas seperti daging ayam, bebek ya, tapi kalau bebek mungkin agak alot, tidak bisa dijadikan opsi ya. Kemudian daging merah, hati ayam, seafood, ikan-ikanan. Biasa aku mention nih, buat bunda yang mau membus tinggi badan anak ya, biasanya aku mention untuk paling tidak ya dalam seminggu paling tidak ada terinasi lah kayak gitu. Karena terinasi kan kalsiumnya tinggi ya, jadi aku saranin setidaknya ya seminggu sekali kasih terinasi, tapi terinasi yang memang segar, kalau enggak ya yang kering tapi tidak ada tambahan garam gitu kan. Ada juga kalau Betul, di pasaran itu, kalau di pasar tradisional itu yang kering itu udah digarmin gitu, jadi kurang kurang cocok untuk anak-anak seperti itu. Mungkin apa betul. lagi ya? Pokoknya semua sumber protein hewani itu bisa dipakai seperti itu. Betul ya, iya. Bicara soal ikan teri nih, Kak tadi, memang ikan teri kalau di pasar tuh eh garamnya banyak banget. Aku sendiri Hmm. pernah beli yang di pasar tuh. Setelah dicuci ternyata garamnya banyak. Terus kalau misalnya aku peres airnya, terus aku agak keringin dikit, itu ternyata ringan sekali dapetnya gitu. Jadi Iya, bunda-bunda betul. hati-hati, malah pengen yang ngasih kalsiumnya tinggi, malah natriumnya yang Natriumnya tinggi. yang tinggi, betul. Betul banget. Oke. Kak, terus misalnya ada nggak sih makanan-makanan yang mungkin perlu dihindari nih kalau misalnya lagi sakit? Oh iya, benar benar benar. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari, yaitu, terutama untuk anak-anak yang ada alergi. Itu ternyata Mhm. alergi itu bisa memicu inflamasi, yang mana itu Oke. pasti memicu ini ya, sistem imun untuk bekerja lebih keras, kayak gitu. Jadi hindari alergen. Kalau semisal anaknya lagi sakit, tapi dia ada alergi telur ya, jangan kita kasih telur, karena bisa Oke. memperberat sistem Memperparah. imun. Nah, betul, kayak gitu. Selain itu UPF atau ultra processed food ini Mhm. sebaiknya juga apa namanya, dibatasi gitu. Ternyata, dalam beberapa studi itu UPF atau, makanan yang diolah ya, yang diolah dan makanan yang mengandung tinggi gula itu bisa menurunkan kesehatan saluran cerna, kayak gitu. Dan akhirnya nanti di sistem imun juga akan terpengaruh. Jadi biasanya anak-anak yang makan UPF terlalu banyak itu mudah sakit biasanya seperti itu. Itu sih yang perlu dihindari. Ini sinyalku ya? Atau sinyal siapa yang kurang? Eh, bentar. Suaraku jelas nggak ya Kak tadi? Aku khawatir. Jelas? Jelas Oh, kok. jelas. Oke. Oke. Oke, ada yang nanya nih Kak Ismayu kalau ikan kembung Kak itu bagus juga apa enggak? Bagus dong, ikan kembung tuh proteinnya lebih tinggi dibanding ikan salmon, bisa dijadikan opsi. Mhm. Kayak gitu. Tadi ada pertanyaan juga bagaimana cara meningkatkan tinggi badan. Pastiin ada 3 zat gizi yang penting untuk meningkatkan tinggi badan. Selain kita juga memperhatikan kecukupan total kalori ya. Ada 3 zat gizi penting. Yang pertama itu protein, kedua kalsium, dan yang ketiga vitamin D kayak gitu. Ini juga tadi untuk sistem imun juga tuh. Jadi usahakan juga tercukupi kayak gitu. Nah, untuk ikan kembung tuh juga ternyata bisa membantu mencukupi 3 zat gizi mikro, bantu mencukupi gitu ya.
Oke, kayaknya ikan kembung memang jadi salah satu favorit ya di ibu-ibu. Betul. Biasanya di Butia Kristal tuh juga banyak yang tanya nih kak, ada ikan kembung nggak? Ada ikan kembung Mm-mm. nggak? Ya, so far sih belum ada ya kalau kita ikan kembung. Mungkin soon. Oke, tapi ini ya biasanya itu makanan seafood ya dari bahan dari ikan-ikanan kayak gitu ya Kak ya kalau Crystal of the Sea. Betul, ada juga yang ikan air tawar sih Oh sebenarnya. Ada ada. juga yang sayur, ada ikan gabus, itu Mm-mm. juga albuminnya tinggi. Itu biasanya banyak banget untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, biasanya suka banget Iya. konsumsi itu. Bahkan teman-teman saya itu bicara soal suplemen ya, Mm-mm. dia dianjurkan dokternya buat minum pil ikan kembung, ikan gabus. Mm-mm. Tapi ya mungkin harganya juga Lumayan. lebih mahal Mm-mm. dan dia takut apakah itu beneran ikan kembung gitu loh dari pil itu gitu. Akhirnya dia pakai produk kita yang pure 100% ikan gabus, sorry. Oke, oke. Gitu. Iya, karena biasanya untuk penyembuhan itu mencari yang albuminnya tinggi, terutama ikan gabus atau mungkin putih telur gitu. Seperti telur. Tapi nggak semua orang bisa konsumsi telur karena ternyata banyak juga nih Kak yang datang ke aku itu yang alergi telur. Jadi kadang bingung, aduh anakku alergi telur tuh bisa naik nggak ya BB-nya? Ya pasti aku jawab pasti bisa gitu. Ada pilihan protein hewani lain dari ikan-ikanan, Benar. dari seafood, dari pokoknya protein hewani itu banyak gitu. Kalau ada alergi telur ya pilih yang lain gitulah. Oke, kalau alergi telur nih kak, karena aku nggak sebanyak tahu nih kalau misalnya alergi telur itu, apakah kalau misalnya diganti jenis telurnya tuh sama-sama alergi atau itu case by case sebenarnya? Misalnya aku ganti ini telur ayam kampung nih, ini telur omega nih, ini Hmm. telur yang apa gitu, itu ngaruh juga nggak sih? Jadi ternyata alergi telur itu misal dia alergi telur ayam kampung, belum tentu dia ada alergi telur ayam omega gitu ya, telur omega gitu. Belum tentu. Mm-mm. Jadi perlu dicoba juga. Nah, Oh, biasanya aku saranin kalau di awal MPASI kan kita belum tahu nih anak ada alergi atau tidak. Jadi aku saranin untuk paling tidak kalau di awal MPASI kita kasih protein hewaninya sama dalam 3 hari berturut-turut untuk mm-mm. mengobservasi ada tanda alergi atau enggak. Kalau semisal dalam 1 hari kita kasihnya banyak nih protein hewaninya, terus timbul alergi, kita nggak tahu itu alergi dari mana gitu. Jadi aku Oke, saranin benar-benar. 3 hari berturut-turut itu protein hewaninya sama gitu. Oke, biar bisa compare ya Kak. Bicara Hmm. soal alergi nih Kak, ini mungkin aku share juga beberapa customer kita yang cerita, tapi mungkin Kak Tira juga bisa konfirmasi. Alergi seafood ini kan banyak banget yang alergi seafood ya. Tapi banyak customer kita yang kalau misalnya pakai bubuk kita tuh nggak alergi. Nah, kalau misalnya yang aku tahu dan aku observe juga, itu bisa jadi alerginya tuh gara-gara kualitas ikan tuh juga ngaruh nggak sih Kak? Bisa saja seperti itu atau mungkin karena juga apa ya? Jadi bisa saja karena kesegarannya juga gitu, Kak. Jadi kadang tuh Betul, yang betul. dijual di pasar mungkin menurut kita itu tanda alergi, ternyata itu keracunan karena ada tahun berapa itu ada kasus keracunan habis makan ikan. Kayaknya juga belum lama itu terjadi seperti itu. Nah, itu karena memang di ikan tuh ada Mm-mm. racun sebenarnya. Kalau tidak disimpan di suhu yang dianjurkan, itu nanti racunnya bakal berkembang. Dan akhirnya mungkin reaksinya tuh kayak alergi tapi sebenarnya bukan alergi gitu. Itu mungkin Oh. karena racun. Kayak gitu Iya, sih. jadi kita selalu banyak kan yang bertanya kalau misalnya alergi kan bisa konsumsi atau enggak. Sebenarnya kita nggak bisa jawab karena kan harus dicoba ya. Kita bilang Mm-mm. bisa, taunya ternyata reaksi setiap anak kan pasti beda-beda ya kayak. Mm-mm. Nah biasanya tuh kita jelasin bahwa kalau misalnya punya riwayat alergi ikan, coba sedikit dulu. Iya. Siapa tahu dia alerginya tuh bukan karena ikan, tapi karena itu tadi mungkin tidak segar, mungkin ikannya tidak fresh gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat di pasar tradisional di Indonesia nih, ikan laut ya jauh banget berpuluhan kilo sampai di pasar dan ternyata di pasar juga tidak tidak seperti mungkin kebanyakan negara maju di luar yang apa cold Mm-mm. chain-nya tuh baik gitu. Jadi tidak ada esnya gitu. Sedangkan kalau di ya sebut aja Jepang misalnya, itu kan pasti di pasar tradisional tuh seafood wajib ada es gitu. Jadi mungkin lebih segar. Iya, betul banget. Oke. Ada yang nanya nih kak, kak kalau telur sehari untuk anak 1 tahun berapa butir dok? Oh, Nih kak atau jadi untuk usia 1 tahun paling tidak 3 butir. Kita coba 3 butir dulu dalam ukuran hmm, yang kecil gitu. Kalau semisal sudah bagus, kita tambahin lagi kayak gitu. Atau mungkin ditambah ukurannya, jadi awalnya kecil terus jadi gede.
tiga butir ukuran gede. Soalnya kalau di pasar kan banyak ukurannya ya Kak ya. Jadi kadang bingung Betul. kalau mau kasih. Yang penting kalau 3 butir telur sudah cukup dan anak masih bisa makan ya tingkatin lagi aja. Karena kembali lagi kebutuhan tiap anak itu bisa beda-beda gitu. Kak, kalau protein shake apakah benar bisa jadi BB booster? Nah, ini Ah, dulu sempet rame, beneran Kak. Ini dulu sempet oh rame ya, karena dijadikan opsi untuk anak-anak yang nggak mau makan, oh tapi my dia god. lagi kejar bebek karena kan bentuknya cair tuh. Dan kan di blender Mm-mm-mm. ya, jadi isinya proteinnya tinggi banget, terus akhirnya itu memudahkan anak untuk konsumsi protein. Karena biasanya kan makanan sumber protein itu agak susah dikonsumsi anak karena butuh effort gitu kan. Padat. Heeh, betul. Jadi, kalau pertanyaannya bisa bantu boost BB, bisa. Tapi tidak aku anjurin untuk bunda-bunda yang memang tujuannya mau mengajarkan anak untuk makan. Karena kalau semisal nih, kita ya udah kayak ya udah kasih protein shake terus menerus. Jadi anak jadi males, oromotornya kurang terlatih. Jadi aku saranin kalau semisal maupun kasih protein shake ya paling enggak sekali aja. Yang lain harus ada protein hewani dalam bentuk yang sebenarnya gitu. Jadi usahakan tetap dilatih oromotornya karena itu perlu dilakukan karena ini akan mempengaruhi asupan makan ke depannya kayak gitu. Karena kalau semisal tidak pun nanti akan timbul masalah baru seperti ngemut, melepeh dan lain sebagainya karena anak udah terbiasa dengan cairan kayak gitu. Betul, tuh itu banyak banget pertanyaan juga. Kenapa BB nggak mau naik? Kenapa anaknya GTM nggak mau makan dilepeh gitu? Padahal ya sebenarnya kebanyakan faktor tuh karena ibunya tuh kadang capek nih anaknya nggak mau makan. Nah, Udahlah mm-mm, dibubur aja. Padahal udah waktunya naik tekstur. Bener gak sih Kak? betul. Iya Jadinya betul. anaknya juga kenapa aku biasa makan yang lembut, kenapa jadi keras? Kan jadi Nah, males gitu. mm-mm, betul. Jadi Gitu. perlu ditingkatin teksturnya dan bentuk-bentuknya. Kalau usia setahun dia masih bubur, jelas pasti kurang dari jumlah kalori, jumlah zat gizi dan lain sebagainya. Gitu. Kalau double protein boleh dok. Nah, double protein ya aku malah denger sekarang tuh bukan double lagi tapi triple protein. Triple. Boleh-boleh saja, syaratnya cuma satu, tidak ada alergi. Yang penting kita tahu anak udah nggak ada alergi, oh ini aman protein-protein ini. Ya udah kombinasiin aja, double protein, triple prohe dan lain sebagainya. Dan pastiin seimbang ya. Kembali lagi, kalau mau sistem imun anak bagus ya makanannya seimbang. Jangan isinya protein doang, tidak ada sayur buah, tidak ada karbo, lemak dan lain sebagainya. Harus seimbang. Jadi ada karbo, protein, lemak. Contohnya usia 1 tahun. Nasinya dia butuh sekitar dalam satu kali makan katakanlah 100 gram. Kemudian telurnya 1 butir. Kemudian minyaknya sekitar 5 mili, katakanlah seperti itu. Kemudian kita mau double prohe nih, harus kasih kan di bayangan kita kalau double prohe kan dikalikan 2 gitu kan. Dikalikan 2. Nah, kalau dikalikan 2 pasti nanti akan ada yang di apa namanya? Dikurangi pasti porsinya, entah karbonya atau lemaknya kayak gitu. Nah, ini kurang dianjurkan karena paling tidak minimal memenuhi ini. Seperti itu. Jadi kalau mau double prohe ya pastiin aja jenisnya boleh 2, cuman jumlahnya paling tidak ya tidak terlalu banyak atau 2 kali lipatnya. Contohnya kalau 1 butir telur ayam itu setara kalau pakai teri nasi basah itu sekitar 50, kalau 1 butir telur ayam itu 50 gram teri nasi basah. Kayak gitu. Jadi kalau mau double prohe dicampur telur sama teri nasi dalam 1 kali makan itu paling enggak setengah butir telur sama 25 gram teri nasi basah kayak gitu. Itu untuk double prohe yang seimbang. Kembali lagi kita harus kasih makanan atau MPASI yang seimbang begitu ya. Begitu. Ini mungkin agak belibet ya di bayangan kita, tapi semoga aja cukup jelas. Tuh. Ini semoga sinyal aku bagus ya. Eh, sinyalku bagus nggak? Iya bunda-bunda ya. Kalau semisal agak nge-lag mungkin bisa ditulis agak nge-lag gitu biar aku ganti sama apa namanya sama kuota. Bagus nggak ya? Oke, mungkin kita jawab dulu ya, jawab dulu.
Kalau awal MPASI boleh langsung pakai Crystal of the Sea. Silakan untuk tambahan. Bisa pilih yang bubuk-bubuk begitu ya, bunda-bunda ya. Tadi sinyalku ini gimana, Kak? Jangan-jangan sinyalku yang jelek. Aku ganti deh kalau Aman semisal sih. sinyalku aman ya? Kayaknya ini sinyalku deh. Tadi ada tanda merahnya. Sekarang udah aman ya sinyalku. Oke, oke. Ya, oke. Ini ada yang nanya, Kak, kalau awal MPASI boleh langsung pakai Crystal of the Sea atau enggak? Nah, kalau dari kristal sih boleh-boleh aja sih, Kak. Soalnya yang bubuk kristal tuh single ingredients, jadi nggak ada tambahan Mm-mm. apapun gitu. Jadi nggak ada tambah natrium pasti ada karena Dari setiap produk bahannya. tuh pasti ada Mm-mm. natriumnya gitu. Tapi bisa Ya, dilihat betul. natriumnya tuh sangat rendah dan nggak ada bahkan bubuk bawang pun nggak ada. Nggak Jadi ada. pure proteinnya tinggi. Jadi kalau bisa dilihat itu kecil tapi padat gizi gitu. Dari 6 bulan boleh pakai kok karena bentuknya kan bubuk gitu, tinggal ditabur Betul. aja. Dok mau tanya, anak kalau makan kenapa langsung ditelan ya dok, nggak dikunyah dulu? Itu kurang terlatih, Bun, otot mengunyahnya. Nah, untuk melatih otot mengunyah kita bisa lakukan stimulasi oromotor. Kalau di waktu makan kita bisa kasih finger food, tapi kalau di luar jam makan kita bisa kasih stimulasi oromotor dari beberapa beberapa benda ya, mungkin dari teeter, toothbrush trainer, atau mungkin oral chew tool, atau mungkin kayak sesimpel kita kasih bonggol jagung atau bagian tengah nanas atau mungkin biji buah mangga untuk stimulasi oromotor kan itu untuk melatih anak untuk mengunyah seperti itu. Tuh, kalau anak small eater gimana biar gizinya terpenuhi? Nah, ini pertanyaan banyak orang juga loh, Kak. Karena memang kalau di fase MPASI itu kita tahu nih, porsi makan sekian-sekian, tapi masalahnya Mm-mm. anaknya nggak bisa makan, nggak bisa makan sebanyak itu. Yang harus kita lakukan gimana? Biasanya untuk yang small eater itu biasanya aku anjurin untuk modifikasi jadwal makan. Kayak gitu. Modifikasinya gimana ya paling enggak per 2 jam itu kita kasih makanan. Karena memang settingannya seperti itu, per 2 jam atau per 3 jam itu anak makan. Entah makan utama, makan makanan, atau ASI, kayak gitu. Jadi per 2 sampai 3 jam itu anak makan atau minum ASI, minum susu, kayak gitulah. Gitu. Atau biasanya dibikin snack-snack finger food gitu, tapi yang bikin sendiri. Jadi Ya, bukan yang UPF ya, mungkin bikin nugget sendiri atau sosis sendiri. Jadi setiap itu bisa dikasih 1 jempol atau 2 potong gitu juga bisa jadi alternatif tuh. Biasanya banyak mama-mama yang rekomendasi itu. iya betul. Jadi kita bisa bikin menu-menu yang lebih padat gizi. Dibanding kita cuma kasih pisang ya. Kalau pengen nih mau ningkatin total kalori, protein dan lain sebagainya, kita bisa olah. Kita bisa olah jadi pancake pisang, barongko, atau mungkin dibikin salad buah dan lain sebagainya yang mana itu bisa meningkatkan jumlah kalori, protein, lemak kayak gitu. Seperti itu. Gitu ya. Menu makanan untuk anak 6 tahun tinggi kalori. Oh, 9 tahun ya? Ini 9 tahun atau 9 bulan? sembilan Eh, 9 bulan ya harusnya ya. Kalau 9 tahun mah yang penting ada maksudnya makanannya memang bukan UPF sih kayak gitu. Yang penting kita bikin sendiri dari bahan makanan kayak ada sumber karbo, protein, lemak kayak gitulah paling enggak. Nah, untuk 9 bulan ini biasanya yang lebih padat gizi itu yang bisa kita buat sendiri seperti yang udah Kak Nadia tadi disebutin ya. Jadi memang makanan yang bisa kita buat sendiri itu biasanya lebih padat gizi, Bunda. Jadi mungkin bisa kita kasih perkedel karena kalau 9 bulan ya, kalau 9 bulan itu dia kan udah fasenya finger food nih teksturnya. Jadi buat makanan yang bisa dipegang anak sendiri. Kayak gitu. Kemudian teksturnya juga harus ditingkatin, tekstur dan konsistensi harus ditingkatin. Kemudian juga pilih bahan makanan yang lebih padat gizi, yang lebih tinggi kalori juga. Contohnya nih, kalau kita bandingin nasi sama kentang. Nasi sama kentang ya bukan berarti aku tidak menganjurkan kentang, cuman kalau untuk anak-anak yang small eater kalau kita kasih kentang tuh PR karena kalorinya itu lebih rendah, karbohidratnya lebih rendah, lebih tinggian di bagian seratnya. Jadi kentang itu jumlah gram masih sama, kalorinya itu setengah dari nasi. Jadi kalau semisal mau memilih yang lebih tinggi kalori bisa pilih nasi. Tapi bukan berarti kentang nggak boleh. Kentang boleh karena sebagai sumber karbohidrat. Cuman memang bukan menjadi yang utama. Jadi kita lebih pilih makanan yang lebih tinggi kalori dibanding ini bisa pilih ini. Seperti itu. Oke, ada yang nanya nih, Kak, kalau
anak lagi nggak mau makan protein, boleh nggak cuman pakai bubuk Crystal of the Sea aja, soalnya tumgi. Oh, lagi tumbuh gigi. Nah, untuk anak-anak yang lagi tumbuh gigi itu ada beberapa macam. Ada yang dia mau turun tekstur, ada yang dia malah mau yang naik tekstur. Jadi sukanya yang keras-keras kayak gitu. Nah, kalau anaknya memang tidak bisa konsumsi makanan yang agak keras dan maunya turun tekstur, tapi nggak bisa kalau ada yang burger kayak grenjel gitulah intinya. Atau yang kurang lembut ya boleh saja. Cuman usahakan tetap kita perkenalkan protein hewani dalam bentuk asli. Kayak Gitu, gitu. iya benar. Soalnya kok bubuk kristal tuh buat menambah Mm-mm. gizinya gitu. Kalau misalnya untuk sementara karena dia memang misalnya anaknya lagi sakit nih, cuman maunya bubur kan kalau sakit kan cuman berapa hari ya dok ya. Mungkin Nah, boleh karena memang kondisinya. Tapi kalau misalnya sudah sehat atau tetap dilatih karena bagaimanapun juga ikan utuh, ayam yang utuh atau telur yang utuh tuh juga lebih baik gitu. Jadi misalnya tuh dia cuma mau makan telur, ya sudah ditambahin bubuknya kristal biar nambah omega 3-nya, nambah proteinnya ya, gitu. Mungkin sementara boleh, tapi tetap harus dicobain yang realnya gitu ya. betul. Biar nanti kalau nggak, sama kayak kita bahas sebelumnya, jadi dia terbiasa nih nggak mau makan utuh, jadinya malah Nah, mamanya nih yang repot nanti. betul. Jadi malas, jadinya ngemut, melepeh, dan lain sebagainya. Betul, Kayak malah gitu. jadi PR lagi gitu. Jadi boleh didampingi ya. Oke. Kak, balik lagi soal imun dan suplemen ya. Mungkin sambil kita nunggu kalau misalnya ada yang bertanya. Di batas mana sih mungkin kita fokus ke anak dulu ya. Anak tuh butuh, nih sepertinya butuh asupan suplemen nih karena mungkin sangat kurang gizi kah atau makanannya nggak bisa mencukupi gitu. eh Kondisi seperti itu biasanya kalau anak memang kesulitan konsumsi protein hewani. Karena protein hewani itu kan kandungan gizinya banyak, termasuk vitamin D, zinc, selenium yang merupakan zat gizi mikro yang penting untuk sistem imun. Kayak gitu. Jadi ini harus dipenuhi dari protein hewani. Kalau semisal memang eh, agak kurang mungkin bisa konsumsi suplemen seperti itu. Cuman saran dari aku konsultasi dulu karena ada beberapa kondisi. Contohnya kan iron ya, iron itu zat besi. Zat besi itu nggak bisa dikasih di semua anak. Zat besi juga termasuk ke dalam zat gizi mikro yang bisa membantu meningkatkan sistem imun. Cuman kan nggak semua anak bisa konsumsi suplemen zat besi. Jadi saran dari aku, kalaupun kasih suplemen tetap konsul ke dokter. Karena terkadang menurut kita perlu, ternyata nggak perlu kalau dari asupan makannya udah bagus, makannya udah seimbang, dan lain sebagainya. Yang penting tuh kita kasih makanan yang seimbang, ada karbo, protein, lemak, sayur, buah, seperti itu. Protein tuh jangan sampai ketinggalan, karena dia menjadi salah satu zat gizi yang sangat penting untuk sistem imun dan pertumbuhan juga, gitu. Gitu, oke. Oke, soalnya banyak juga biasanya ibu-ibu itu desperate, ih ini anakku kurang ini nih, kasih suplemen ini. Biasanya dengar omongan tetangga nih, aku habis kasih suplemen ini, makannya lahap gitu. Itu Biasanya tuh sugesti sih faktor yang mungkin ya. sangat, iya bener. Karena sebenarnya kalau Usia untuk 9, makanan untuk masalah makan ya, karena banyak yang menganggap kalau anak susah makan atau GTM, itu tuh pasti solusinya kasih suplemen ini. Belum tentu, karena GTM itu kan banyak sekali penyebabnya. Bisa aja karena tadi ada yang tumbuh betul. gigi, jadinya GTM. Bisa aja karena lagi sakit, orang kita lagi sakit aja nggak nafsu makan, anak juga pasti seperti itu kan. Kemudian ada defisiensi zat gizi. Nah, ini kan perlu pemeriksaan. Jadi untuk pemberian suplemen itu memang sesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kadang memang anak yang ada ADB atau anemia defisiensi besi, nafsu makannya itu kurang bagus. Tapi belum tentu anak yang nafsu makannya kurang bagus itu ada defisiensi zat besi. Jadi tidak bisa kita anggap suplemen ini adalah satu-satunya untuk meningkatkan nafsu makan. Tidak, karena kan banyak sekali itu penyebab dan faktor yang mempengaruhi nafsu makan gitu ya. Jadi perlu memperhatikan banyak hal. Oke gitu ya. Oke, ada yang nanya nih, Kak, anak aku usia 9 bulan, sekarang udah nggak mau makan nasi tim. Kalau dikasih nasi, dikasih nasi tim, dia cuman mau 3 sendok. Kemarin aku kasih nasi sama nugget mau. Ya udah, 9. nggak Berarti apa-apa. udah waktunya mungkin naik tekstur. Ya, tingkatin aja Bun. Berarti mau naik kelas lebih cepat itu, nggak apa-apa.
Oke, oke, ada yang nanya lagi nih. Kalau 1 tahun dikasih susu UHT gimana? Atau ASI aja? Oke, susu UHT ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kasih susu UHT, cuman kita juga perlu mengobservasi anak ada intoleransi nggak, anak ada alergi atau tidak gitu. Jadi nggak langsung kita kasih banyak, kita kasih sedikit demi sedikit dulu aja untuk melihat apakah ada tanda alergi atau tidak. Dan sebenarnya susu UHT tidak wajib. Sumber protein itu kan ada banyak. Nah, susu UHT ini biasanya memang diberikan untuk menambah asupan protein. Tapi kan tidak harus dari susu UHT gitu. Jadi coba kita cari opsi lain kayak gitu. Tidak wajib. Kalau saran dari aku sih kalau semisal ASINya masih lancar ya udah kasih ASI. Cuman untuk protein hewani kita bisa pakai dari bahan makanan aja. Tidak harus dari susu UHT. Gitu. Oke, gitu ya. Dok, kalau misalnya anakku 5 tahun makan mau, tapi setiap masuk makan dia muntah seperti air banget. Udah 5 tahun. Ini 5 tahun apa 5 bulan nggak? Oh, 5 tahun. 5 bulan belum makan berarti. Ih, iya nggak Iya, sih? 5 tahun ya. Oh iya, bener-bener 5 bulan. MPASI-nya 6 bulan ya. Iya, 5 tahun. Oke. Seperti air. Ini berlangsung berapa lama Bunda Rangga Boots? Oh, 5 tahun, iya 5 tahun. Berapa lama? Apakah sudah lama berlangsung seperti itu? Kalau semisal iya harus diperiksakan. Takutnya memang oh 2 hari. Mungkin memang lagi kurang sehat karena sekarang cuacanya kan ini ya. Tuh. Kalau di Jawa lagi dingin banget, kadang panas, kadang dingin banget. Nah itu tuh bisa mempengaruhi juga kayak gitu. Jadi untuk bisa membuat nyaman mungkin bisa kita kasih makanan-makanan yang hangat. Kita bisa kasih kayak kaldu juga. Tapi bukan sebagai sumber protein hewani utama loh. Karena banyak nih Kak, ternyata yang menganggap kaldu ini sebagai sumber protein hewani. Kalau cairannya aja sih enggak, cuman kalau semisal ada protein hewani di dalamnya bisa gitu. Karena banyak yang menganggap kaldu ini sumber protein hewani gitu Kak. Kemarin yang agak agak membuatku kayak loh kok jadi sumber protein hewani padahal isinya cuma kaldu gitu, air doang. Padahal itu kan nggak ada protein hewaninya. Gitu. Itu bisa dijadikan opsi karena biasanya lebih mudah diterima kalau lagi sakit kayak gitu. Tuh, oke. Kak mau tanya makanan apa yang menambah TB? Dari tadi Oh, bahas BB terus kayaknya kita ya. oke. Tinggi badan ya. Kalau tinggi badan itu makanannya yang penting makanan seimbang. Terus ada 3 zat gizi tadi udah aku mention, cuman di awal ya mungkin Bunda belum join tadi. Ada 3 zat gizi penting selain kita memperhatikan total kalori, pastiin aja protein mencukupi, kalsium dan vitamin D-nya juga tercukupi. Nah, untuk protein ini paling enggak 15% total kalori. Sesuaikan dengan rekomendasi Kemenkes aja. Ini insya Allah sudah mencukupi kebutuhan gizi anak. Kemudian kalau untuk vitamin D, walaupun memang kita sumber sumber ini ya, sumber makanannya banyak gitu ya, tapi ternyata tuh banyak anak yang mengalami defisiensi vitamin D. Biasanya memang dianjurkan untuk suplemen. Silakan kalau mau kasih suplemen kayak gitu. Kemudian kalau untuk kalsium ini banyak sekali sumbernya dari protein hewani, protein nabati juga ada. Jadi tetap berikan makanan seimbang, intinya seperti itu. Pastiin aja BB naik terus setiap bulan supaya tinggi badan ikut naik di kemudian hari. Di beberapa bulan ke depan lah intinya seperti itu. Ya. Oke. Oke, dok tadi sebelumnya Kak sebelumnya sebenarnya kan sempat mention ya. Kalau misalnya usus pencernaan itu ngaruh banget sebagai apa ya tolak ukur sebenarnya. Kalau imunnya baik, itu kenapa sih sebenarnya? Karena di saluran cerna, termasuk usus ya di dalamnya, itu tuh sebagai tempat untuk memproduksi antimikroba kayak dan sistem imun lainnya kan sistem imun ada banyak Kak. Jadi ada banyak sel tapi cuman aku nggak bisa jelasin di sini karena butuh waktu banyak ya untuk menjelasin. Jadi untuk produksinya, untuk aktivitasnya itu kebanyakan di saluran cerna. Jadi usahakan memang saluran cerna anak itu sehat. Bagaimana supaya saluran cerna anak sehat? Ya dengan memberikan makanan seimbang. Termasuk sayur buah jangan sampai ketinggalan tiap harinya. Cuman memang porsinya tidak terlalu banyak. Kayak gitu sih. Dan hindari UPF itu aja.
untuk membuat saluran cerna anak jadi sehat gitu. Oke. Sinyalku bagus ya? Bagus nggak ya? Bagus, Soalnya Kak. bagus ya. Kayaknya mungkin sinyalku yang aku. Oke. Oh, lanjut aja, Kak. Oke. Gitu. Jadi usus ini memang fungsinya sebagai tempat utama untuk aktivitas sistem imun dan juga produksi protein antimikroba gitu. Jadi oleh karena itu memang sistem imun ini sangat dipengaruhi dari saluran cerna gitu. Yang penting Oke, kita gitu. kasih menu seimbang, insya Allah nanti saluran cernanya juga bagus gitu. Jangan lupa sayur buah seperti itu juga. Kalau vitamin D, zat besi sama probiotik itu perlu nggak sih? Oke. Kita tadi apa, vitamin D. Vitamin D perlu, itu penting banget untuk sistem imun, pertumbuhan anak juga, kayak gitu. Kalau mau kasih suplemen silakan, pilih yang sesuai dengan usianya. Selain itu juga cukupi dari kebutuhan, dari bahan makanan. Ternyata sumber vitamin D itu ada banyak, dari ikan-ikanan. Sumber protein hewani itu vitamin D-nya juga tinggi dan makanan-makanan yang berwarna. Berwarna artinya kayak sayur buah yang berwarna itu juga vitamin D-nya lumayan. Cuman bentuknya provitamin D dan itu tuh perlu diaktifkan dari paparan sinar matahari kayak gitu. Jadi supaya vitamin D-nya aktif harus ada paparan sinar matahari. Oleh karena itu kan memang dianjurkan untuk paling tidak ada aktivitas di luar gitu. Itu untuk vitamin D. Tadi apalagi zat besi. Zat besi juga penting untuk pertumbuhan dan sistem imun. Ini bisa dipenuhi dari makanan-makanan sumber protein hewani ataupun nabati ataupun mungkin dari sayur mayur. Cuman untuk zat besi ini ada dua jenis, hem dan non hem. Kalau yang hem itu yang mudah dicerna. Itu biasa ada di protein hewani. Protein hewani. Sedangkan yang non hem itu yang selain protein hewani kecuali telur. Telur tuh ternyata dia masuk ke non-hem kayak gitu. Jadi dia perlu bantuan vitamin C supaya paling tidak penyerapannya optimal kayak gitu. Tadi apalagi sih vitamin C, Probiotik. vitamin D. Oh, probiotik. Nah, probiotik ini penting nggak penting ya? Karena ternyata banyak sekali penelitian yang menjelaskan keseimbangan mikrobiota dalam usus setiap orang itu beda-beda. Misal yang diare itu banyak kan bakteri ini, kalau yang sembelih tuh bakteri ini, yang sehat tuh bakteri ini, karena beda-beda. Nah, kalau mau kasih probiotik silakan, tapi ternyata kan kalau di pasaran tuh ada banyak ya yang klaimnya probiotik, tapi ternyata ada makanan sendiri loh, makanan yang memang dia mengandung probiotik. Kayak gitu. Contohnya makanan yang sudah terfermentasi, termasuk tempe. Tempe juga sebagai sumber probiotik juga. Kayak gitu. Dan yang tidak kalah penting, untuk bisa probiotiknya bagus, pastiin kasih prebiotik untuk makanan si probiotiknya tadi. Prebiotik apa? Prebiotik itu adalah sumber serat seperti sayur dan buah. Oleh karena itu sayur buah usahakan tiap hari ada kayak gitu. Tidak harus dari suplemen, dari makanan-makanan biasa ada kok. Dari ASI pun juga ada gitu. Iya, oke. Kak, ini defisiensi zat besi itu kalau cek lab istilahnya apa ya? Dan di angka berapa disebut anak itu defisiensi? ADB ya, anemia defisiensi besi itu kalau kita cek lab biasanya HB atau hemoglobin. Kalau nggak salah, beda-beda sebenarnya standarnya. Bisa di bawah 12, bisa di bawah 11, kayak gitu. Ngikutin standarnya masing-masing aja, karena di rumah sakit yang satu bisa aja beda dari rumah sakit yang lain, kayak gitu. Tapi kalau semisal dia di bawah 12 atau 11, atau mungkin 10 ya kalau untuk anak-anak, itu nanti masuknya ADB, anemia defisiensi besi, kayak gitu. Oke, berarti antara 10 sampai 12 ya. Iya, seperti itu. Oke, Dok. Ini ada anakku 2 bulan. 2 bulan ini susah banget naikin TB-nya. Ini berarti BB-nya naik tapi TB-nya seret atau gimana nih, Nah, Kak? Soalnya biasanya biasanya tuh heeh, ada kayak gitu. BB-nya betul naik betul. tapi TB-nya tuh naiknya cuman gitu. Ada yang Iya naik benar. dua-duanya, yang pusing itu biasanya nggak naik dua-duanya, itu bikin stres OVT tuh. ya. Oke, ini Betul. kalau ke arah ini gimana nih? BB-nya naik kah?
2 bulan nih Kak, udah 2 bulan. 2 bulan TB-nya nggak naik. Jadi ini kita bahas pengukuran TB dulu. Pengukuran Boleh. TB itu sensitif ya. Jadi intinya kalau anak gerak dikit aja, tuh hasilnya bisa beda gitu. Jadi pastiin pengukurannya sudah benar gitu. Kemudian yang kedua, pastiin BB-nya naik. Nah, ini bilangnya kalau BB naik aja sih walaupun sedikit juga. Nah, sedikit ini harus sesuai dengan rekomendasi. Tiap usia beda-beda. Kalau di atas 1 tahun naik 200 gram sudah cukup. Kecuali memang anak berada di underweight atau di gizi kurang, itu harus naik BB lebih banyak. Tapi kalau dia di usia 6 bulan naiknya cuma 200, nah itu kurang. Itu yang menyebabkan akhirnya tinggi badannya seret. Jadi untuk memastikan tinggi badan naik terus setiap bulan, pertama, pastiin BB naik terus setiap bulan. Kalau seret segera cari bantuan, bisa ke puskesmas, bisa ke dokter anak langsung. Yang kedua, cukupi kebutuhan gizi. Proteinnya paling tidak 15% total kalori. Ngikutin anjuran Kemenkes aja yang paling gampang. Kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan vitamin D dari suplemen, boleh dari makanan-makanan yang ada juga boleh, yang penting ada paparan sinar matahari. Kemudian yang keempat, sumber kalsium. Kalsium ini ada di banyak bahan makanan. Yang biasa aku gaungkan adalah terinasi gitu ya. Silakan pakai terinasi yang memang terpercaya gitu Bunda. Silakan pakai sebagai sumber kalsium ya. Kemudian apalagi ya? Maksimal tidur jam 9 malam. Ini sering terjadi juga anak tidur di atas jam 9 malam. Kenapa? Karena kalau di atas 9 malam itu nanti hormon pertumbuhannya tidak terproduksi secara optimal. Jadi usahakan jam 9 malam itu udah tidur, jam 11 malam udah deep sleep, terus hormon pertumbuhannya terproduksi secara optimal. Dan juga aktivitas fisik juga ternyata bisa mendorong tinggi badan anak, bisa membantu meningkatkan tinggi badan anak juga. Seperti itu. Seperti itu. Ini kalau anaknya tidurnya lebih sore kan mama juga pasti lebih happy. Iya, bisa scrolling. Betul. Oke. Anak 1 tahun, apakah butuh suplemen vitamin D, zat besi, dan zinc? Kayak sih Eh, sesuai Oke. kebutuhan mungkin ya. Gimana tuh? Kalau vitamin D dianjurkan oleh IDAI, boleh diberikan paling nggak 600 atau di atas itu silahkan nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai 1.000 apa ya? Bukan 1.000. Aku pernah baca tuh ada yang 5.000 apa 10.000. Nah itu terlalu tinggi. Yang penting ya 400 atau 600 IU tergantung ininya ya anjurannya. Kemudian kalau zat besi ini harus dengan resep dokter karena beda stage-nya beda nanti yang harus dikonsumsi. Dan sekali lagi, tidak semua anak bisa konsumsi suplemen zat besi, jadi harus konsul dulu. Kemudian kalau zinc, sebenarnya zinc ini memang penting untuk sistem imun dan biasanya diberikan pada anak-anak yang habis diare suplemen zinc. Kalau kondisi anak baik-baik saja, apakah perlu suplemen? Suplemen zinc ya yang dimaksud. Ini sebenarnya tergantung asupan makannya juga. Kalau protein hewaninya sudah bagus, sebenarnya tidak perlu kasih suplemen zinc sebenarnya, gitu. Tapi kalaupun anak kok makan protein hewaninya agak susah, ya mungkin bisa dikasih zinc. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke. Oh, tadi sebelumnya ada yang tanya, cuman mungkin kelewat ya. Aku coba scroll lagi ke atas. Untuk yogurt, sebaiknya itu berapa kali seminggu untuk Hmm. anaknya 32 bulan? Sebenarnya tidak ada anjuran khusus untuk pemberian probiotik. Kembali lagi, probiotik itu ada banyak sekali ya. Kalau mau kasih tiap hari silahkan, dan tidak harus dari yogurt komersil yang biasanya. Ada dari makanan-makanan lain juga seperti tempe atau makanan-makanan yang sudah terfermentasi kayak gitu ya. Kayak gitu itu juga bisa dijadikan sumber probiotik. Dan kalau mau saluran cerna anak sehat, pastiin juga kita kasih prebiotik, kembali lagi kayak sumber serat. Karena kalau diet anak, diet itu nggak harus turun BB ya, diet itu pengaturan makan. Kalau diet anak atau asupan makan anak ini sudah baik dan makanannya seimbang, saluran cernanya bakal sehat, bakal seimbang juga mikrobiotanya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita kasih probiotik, tidak masalah. Kayak gitu. Kalau makanannya seimbang, begitu ya. Oke, nah kalau misalnya sembelit itu gimana?
Kalau sembelit tergantung. Ada yang sembelit karena dia kurang serat. Ada yang sembelit karena kelebihan serat. Ada yang sembelit ternyata dia karena nggak aktivitas fisik, jadi cuma duduk atau yang lain sebagainya. Jadi kita harus melihat penyebabnya apa. Kalau semisal anak ternyata ada alergi susu sapi, tapi kita kayak mempus anak untuk konsumsi susu UHT. Nah itu ternyata juga bisa menyebabkan sembelit. Jadi kalau semisal ada alergi ya hindari alergi dulu kayak gitu. Makanan yang menyebabkan alergi. Kemudian cukupi kebutuhan serat. Ngikutin anjuran dari Kemenkes itu paling aman. Paling enggak ya berapa sendok makan sayurnya, buahnya ya sekitar berapa porsi. Dan selain itu pastiin kecukupan cairan harian juga. Cairan harian itu bisa dari air putih, bisa dari susu juga. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah MPASI, kita bisa kasih air putih. Bisa kita mulai dari 1 atau 2 sendok makan setelah makan. Setelah makan ya, bukan di awal atau di pertengahan. Karena kalau kita kasih air putihnya di awal atau pertengahan, nanti makannya jadi kurang banyak, kurang optimal lah intinya seperti itu. Itu untuk anak-anak yang sembelit. Tapi ternyata sembelit itu kan banyak faktornya. Tadi kan aku mention anaknya kurang aktif gitu ya, jadi cuma duduk dan lain sebagainya. Ternyata memang semakin aktif anak, biasanya saluran cernanya makin aktif. Jadi buat bunda yang anaknya aktif, berbahagialah gitu ya, karena saluran cerna anak pasti akan aktif juga kayak gitu. Ya tinggal kita berikan tadi makanan seimbang, serat yang mencukupi, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga, dan air putih. Kebutuhan air putih sudah aku jelasin ya, rumusnya udah ada sebenarnya, bisa cek aja di video aku nanti. Kayak Oke, gitu. gitu ya. Oke, ada Kak Nurhaini tanya, anakku 6 bulan, kalau 6 bulan lebih, kalau pagi dikasih burdin, kalau siang dikasih buah, apa itu boleh? 6 bulan udah dikasih buah. 6 bulan kalau buah boleh, boleh sih, cuma Dihancurin mungkin ya, jadi pure kayak gitu. Yang penting puree. bukan jus ya, kalau jus belum boleh diberikan di bawah 1 tahun. Jus dan pure itu bedanya apa? Kalau jus ada tambahan air. Kalau pure cuman buah dilembutin, nah itu boleh kayak gitu. Untuk 6 bulan kayak gitu. Jadi untuk usia 6 bulan silakan kasih buah, cuman untuk jumlahnya tidak terlalu banyak, cukup 1 porsi atau setengah porsi itu udah cukup kayak gitu. Karena kalau terlalu banyak jadi jatuhnya nanti bisa sembelit juga dan bisa mengorbankan asupan yang lain, terutama zat gizi makro yang mana itu jumlahnya lebih banyak kayak gitu. Oke, ini kayaknya banyak yang tanya, tapi jawabannya sudah, sebenarnya beberapa sudah dijawab sebelumnya, mungkin baru join. Oke. Ini mau dijawab juga Kak Dok, ini ada yang nanya, naikin tinggi bayi 10 bulan gimana? Oke, untuk naikin tinggi badan atau panjang badan ya, kalau untuk usia 2 tahun ke bawah itu sebutannya masih panjang badan, bukan tinggi badan karena pengukurannya masih rebahan, telentang gitu. Untuk naikin panjang badan, yang penting pertama BB tuh naik terus setiap bulan. Yang kedua, cukupi kebutuhan protein 15% lah, 15% total kalori. Nah, ini bisa lihat di anjuran porsi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan vitamin D, kalsium juga yang keempat. Maksimal tidur jam 9 malam, aktivitas fisik juga penting kayak gitu. Ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Begitu ya, itu untuk bisa mengoptimalkan panjang badan anak. Oke, Begitu. gitu ya. Oke, Kak, anakku 2 bulan, TB-nya stuck di 69 atau 70. Itu normal nggak ya dari usia 8 sampai 10 bulan? Berapa? 3 bulan stuck ya? 2 bulan, 2 Oh, bulan 2 bulan. stuck. Sebenarnya untuk pengukuran panjang badan kembali lagi itu sangat sensitif. Jadi kalau anak gerak sedikit nanti hasilnya bisa beda gitu ya. Jadi aku saranin kalau ngukur panjang badan itu coba diulang 2 atau 3 kali. Seperti itu. Supaya hasilnya ya bisa kita lihat untuk kayak make sure gitulah, make sure memastikan pengukurannya tuh udah benar kayak gitu. Benar, ini banyak juga ibu-ibu juga ngeluh soal itu sih, karena kan anaknya miring sedikit beda ya dengan orang dewasa. Sebenarnya kalau misalnya BB-nya naik udah optimal, kemudian secara makan gizinya penuh, aktif dan lain tidak ada masalah, mungkin mungkin benar tadi salah kurang akurat mungkin ya Heeh, pengukurannya. betul. Oh, gitu ya Kak. Dan oke.
BAB normal nggak dok? 3 hari sekali maksudnya. 3 hari sekali atau 3 kali sehari? 3 hari sehari. Tiga, tiga, tiga Ini Kak kali Arasya mungkin boleh diketik ulang ya. 3 hari sehari. Oh. Kadang diukur yang ini balik lagi yang tadi soal BB stuck kayak kadang diukur sama perawatnya asal-asalan panjangnya 74 Hmm, diukur panjangnya 74 diukur ulang 70 sampai 71. bisa beda ya. Betul kan Kak? Jadi memang bener kata Kak Tira juga kadang kalau tinggi badan kurang akurat. Heeh, betul. Betul banget kalau kayak gitu memang usahakan usahakan sih pengukurannya sudah sesuai dengan ini ya. SOP-nya gitulah. Anaknya diem. Tapi agak susah juga kalau telentang anak diem tuh agak susah ya. Biasanya rewel. Nah, itu sih. Soalnya beda 1 senti tuh nanti kurvanya bisa beda gitu. Betul. Terus kayak shock, tidak naik sama sekali. Aduh, Heeh, naik kayak cuman gitu. berapa senti. Itu mamnya udah kalang kabut nih. Oke, balik tadi yang sembelit ya dok, tiga hari sekali. Dan tiga itu hari BAB-nya sekali. sembelit. Ngeden gitu ya, mengejan gitu. Betul. Berarti tidak normal. Coba usahakan cukupi kebutuhan seratnya. Mirip loli, astagfirullah. Oke. Apa namanya? Cukupi kebutuhan serat, kemudian cukupi kebutuhan cairan. Dorong anak untuk aktif dan kalau misal ada alergi dihindari dulu. Kalau misal, oh iya ternyata nih fun fact-nya kalau anak kebanyakan susu juga bisa menyebabkan sembelit. Jadi aku saranin ya tidak terlalu banyak kalau usia 1 tahun ke atas tidak perlu susunya lebih dari 450. Oke. Oh ya, Begitu. ini soal sembelit dan susu ini mau sharing juga keponakan aku Mhm. usianya 2,5 tahun. Dia juga sembelit. Biasanya 3 hari sekali juga sama dan setiap BAB tuh dia sampai nangis dan apa berkeringat. Mhm. Sakit banget kayaknya gitu. Terus beberapa kali ke dokter, mungkin beda case tapi bisa jadi mungkin salah satunya itu. Katanya alergi susu sapi. Jadi Mhm. mulai berganti ke susu apa kedelai itu Mhm. lebih better cuman dia tetap agak sakit gitu dan salah satu faktornya benar tadi kata Kak Tira juga karena kebanyakan susu jadi sama ibunya itu karena anaknya juga masih pengen susu tuh dicampur air jadi Mhm. susunya tuh nggak kental banget gitu tapi perlahan-lahan mulai dikurangin sih jadi boleh dibiasain air putih dibanyakin buah tapi pelan-pelan karena pasti sulit gitu. Terus sekarang sudah ini BAB-nya sudah makin lancar atau gimana, Kak? Iya, makin lancar. Oh, iya. Tapi ya mungkin masih masih dia ngeden tapi udah nggak sebelumnya tuh saya lihat dia BAB tuh kasihan gitu karena memang Kesakitan gitu. mukanya tuh merah gitu loh. Jadi merah dan berkeringat. Kalau yang kemarin dia paling cuma ngeden doang terus tapi tidak sampai menderita gitu. Jadi ya ada perkembangan lah. Ada perkembangan. Gitu. Oke. Ada aja ya Allah. Tapi sering kalau aku live ada wajahnya tuh pasti ada mirip Loli gitu. Oh, ada satu dua ya mungkin. Ya Allah. Ada dulu. Kak dok, anak saya sebelumnya BAB sehari tiap habis. Ini kadang mama-mama nih ngetiknya belum selesai nih. Kita bingung untuk membaca Kayaknya pertanyaannya. tiap habis makan. Coba bener nggak tebakanku? Biasanya gitu. Habis makan tuh BAB, normal nggak? Biasanya pertanyaan kayak gitu. Bener nggak? Coba. Jangan-jangan aku sok tahu nih. Ya, ayo coba Kak, Dikta Okta. Dini Dini. Okta, ini mungkin pertanyaan terakhir karena udah jam 8 nggak kelas udah 1 jam nih ya. Kita Ya. sama-sama menunggu. Pantas kayak nggak asing wajahnya dok. Astagfirullah. Oke. Lalu Oke, ada deh sambil kok gitu. Sudah tidak dijawab lagi nih Kak Dini Okta. Ya udah deh Kak, kalau gitu tapi mungkin ini ada next. pertanyaan yang serupa. Kak, Boleh boleh. dari Yana Sheila nih. Mirip Hmm, serupa-serupa. Habis anak makan selalu makan pup. kerupuk. Mana pupnya banyak banget. Makanya cuma sesendok. Oke, ini sering terjadi. Oh iya kan, bener kan, bener karena ini yang sering terjadi. Jadi
kebanyakan bunda itu khawatir berat badan nggak naik karena pup terus, takutnya makanan yang habis dikonsumsi itu langsung dikeluarin. Tapi ternyata faktanya setelah makan pup itu pertama itu normal. Jadi pup setelah makan itu normal karena gerakan-gerakan untuk mengunyah dan lain sebagainya itu memicu gerakan di usus, akhirnya nanti pup setelah makan selesai, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau semisal bunda khawatir nanti berat badan anakku nggak naik dong. Nah, kalau bunda mengharapkan berat badan naik, berarti bunda mengharapkan pupnya di dalam perut anak itu lebih banyak supaya BB-nya naik. Nah, harapannya kan BB naik itu bukan dari jumlah pupnya, jumlah yang mau dikeluarkan, tapi massa otot atau yang lain sebagainya. Nah, harapannya supaya ya berat badan naik itu karena peningkatan massa otot bukan karena pupnya. Jadi kalau bunda khawatir sering pup itu bisa membuat BB seret, itu enggak. Jadi sebenarnya itu masih aman-aman aja karena sebenarnya yang dikeluarkan itu adalah makanan yang sudah dikonsumsi anak entah kemarin atau mungkin beberapa jam yang lalu kayak gitu. Jadi sebenarnya masih normal selagi tidak cair, tidak seperti air atau warnanya tidak warna yang merah, hitam atau putih kayak gitu. Gitu. Dan biasanya anaknya tidak lemas ya kak ya. Iya betul. Gitu. Oke, kakak sudah 1 jam nih kita ngobrol. Mungkin dan ternyata di bawah juga masih banyak yang nanya. Mungkin bisa dilanjut. Setelah ini Kak Tira mau lanjut live atau? Kebetulan sudah ada agenda juga, mau bikin meal Oke. plan juga karena ada program BB Besar juga sebenarnya. Nanti bakal aku Oke. lanjut itu. Mungkin itu dulu Oke, ya. kalau gitu next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kak ya. Ya. By the way, aku tadi udah mungkin note 2 orang yang mungkin akan dapat hadiah dari Kristal ya. Wah, ada door prize ya. Iya, ada door prize nih. Tapi Oh. ini random pick aja ya, Mams. Jadi kalau misalnya dia nggak dapat ya mungkin kita bisa next lagi live ya. Oh iya kita Untuk Kak, bakal live lagi nanti. iya, bulan depan ya Kak ya. Heeh, bulan depan. Kak Bernadetta Dea dan yang terakhir mungkin terakhir baru join Kak Aya Nasila. Nah, 2 orang itu nanti boleh DM Kristal, nanti kita kirimin produknya kita. Oke. Oke, thank you Kak Tira sharingnya dari bahas imun, bahas BB, TB sampai sebelin. Random nggak apa-apa, yang Ya, penting kemana-mana bisa, emang biasanya. ya bisa interaktif dengan mam semua ya. Oke, thank you semuanya, thank you Kak Tira. Next time kita live lagi, bye bye. Bye-bye semuanya, terima kasih. Aku tetap